Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mengejutkan sempat mewarnai rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Ya, nama Ruben dan Sarwenda memang sempat mencuri perhatian publik usai diduga terjadi keretakan rumah tangga. Netizen pun menduga-duga karena adanya beberapa kejadian di mana Ruben dan Sarwenda memang tidak terlihat bersama. Mulai dari saat Sarwenda operasi yang tidak ditemani oleh Ruben, hingga ketika Sarwenda menengok proses pembangunan rumah barunya itu, Ruben pun bahkan tidak terlihat di sisinya. Selain itu, yang cukup menghebohkan terjadi baru-baru ini, di mana pemberitaan Sarwenda yang diduga melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ruben Onsu. Lantas seperti apa Sarwenda yang menahan tangis dan secara tegas membantah isu tersebut, hingga akhirnya isu Sarwenda yang menggugat cerai Ruben Onsu pun terjawab, di mana pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun meminta maaf atas terjadinya miskomunikasi yang sempat terjadi, hingga kuasa hukum Sarwenda pun membenarkan jika tidak pernah ada gugatan yang diajukan oleh Sarwenda kepada Ruben Onsu baru-baru ini. Di sisi lain, sebelum isu keretakan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu berhembus, Sarwenda dengan bangga menunjukkan perkembangan pembangunan rumah barunya yang sebentar lagi akan rampung. Lalu, seperti apakah kebahagiaan Sarwenda saat menunjukkan kepada tim Intens Investigasi akan perkembangan pembangunan rumah barunya yang nantinya akan ada kolam renang yang cukup besar, spesial untuk membahagiakan ketiga anaknya. Dan bagaimana pula ajang Silat Awards 2024 nanti yang akan menyuguhkan kategori aktris tersilat, di mana para nominasinya adalah aktris Angela Gilsha, Dania Salsabila, Isel Frisella, Laura Moana, Lesti Kejora, dan Oci Rosdiana. Lantas, siapakah yang nantinya akan membawa pulang penghargaan Silat Awards dalam kategori aktris tersilat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, belakangan ini isu kurang mengenakan kembali menerpa pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Seperti berita yang beredar luas di media sosial belakangan ini, di mana Sarwenda pun dikabarkan sudah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat kabar yang semakin menjurus ke fitnah yang telah membuatnya sedih, akhirnya Sarwenda pun angkat bicara. Saat ditemui oleh awak media, Sarwenda dengan menahan tangis mengungkapkan kekecewaannya sekaligus membantah akan dirinya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Ruben Onsu suaminya itu. Aku nggak ada gugatan apapun. Jadi teman-teman media nggak usah nungguin di rumah, itu satu. Dan yang kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar bentar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga. Karena aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Cukup kaget nggak sih Bun mendengar berita ini Bun? Sedih sebenarnya, sedih banget. Masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu.
Sementara itu, Ruben Onsu yang dijumpai saat sang putra veteran Putra Onsu mengadakan konser di salah satu mal di Jakarta terlihat enggan untuk menanggapi pertanyaan dari awak media dan hanya menggelengkan kepalanya. Hingga ia pun langsung pergi meninggalkan awak media yang ingin mendapatkan klarifikasi darinya. Menanggapi pemberitaan yang di luar seperti apa kok? Kakak sendiri menanggapi itu seperti apa? Saya mikir ya. Mikir ya. Merasa terus dipojokkan dengan banyaknya pemberitaan yang beredar, akhirnya Sarwenda yang diwakili oleh kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengecek sekaligus mengklarifikasi akan isu miring yang beredar ke publik. Tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, tim Intens Investigasi pun mencoba mengorek informasi langsung dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah jawaban Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Seperti apa pula Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan tegas membantah jika pihaknya telah memberikan informasi adanya gugatan yang masuk dari Sarwenda terhadap sang suami Ruben Onsu. Benarkah isu kabar Sarwenda yang menggugat cerai Ruben Onsu adalah miskomunikasi? Jadi kemarin itu misinformasi teman-teman media di dalam menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Nah untuk itu tolong disampaikan juga kepada Sarwenda maupun dari pihak Ruben Onsu maupun keluarganya. Tentu misinformasi ini akan membuat ketidaknyamanan mereka. Nah barangkali dari misinformasi tersebut kami dari Humas Pengadilan Negeri Selatan juga memahami jika mereka merasa tidak nyaman. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf ya. Tapi jelas tidak ada statement saya yang menyebutkan bahwa ada gugatan. Tidak. Statement saya hanya menyebutkan saya memang memperoleh informasi. Nah, informasi itu kan saya konfirmasi dalam bentuk sistem yang ada di kami, dan sistem di kami itu saya cek sampai hari ini tidak ada. Begitu. Sementara itu, seperti apa kebahagiaan Sarwenda saat menunjukkan kepada tim Intens Investigasi akan perkembangan pembangunan rumah barunya yang nantinya akan ada kolam renang yang cukup besar spesial untuk membahagiakan ketiga anaknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Intens jelang 3 juta subscribe. Mantap.
sebelum kabar keretakan rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu berhembus. Sarwenda menunjukkan perkembangan pembangunan rumah barunya yang sebentar lagi akan rampung. Lalu, seperti apa kebahagiaan Sarwenda saat menunjukkan kepada tim intens investigasi akan perkembangan pembangunan rumah barunya yang nantinya akan full fasilitas mewah, seperti adanya lift, minimarket, walk-in closet, tangga yang bisa menyala saat diinjak, hingga studio live. Hai pemirsa, sudah sampai di rumah walaupun kita belum bisa pindah ya, karena pada lagi pulang kampung dulu kan, jadi rada tertunda sebenarnya. Nah kalau misalnya mau lihat ini pintu masuk, habis itu di sini tuh tempat buat anak-anak balet atau dance, onyol gitu kan. Ini ruang tamu gitu, ruang tamunya gitu sampai santai-santai gitu. Terus di sini ruang makan. Di sini ada dapur, tapi ini dapurnya yang kayak lebih kayak buat syuting. Di sini ada food storage, tempat buat taruh makanan. Ya pokoknya dia rak-raknya udah rapi lah pokoknya ya, semuanya udah. Nah di sini nih sebenarnya ada lift nih, nanti buat lift. Ini barang-barang ya udah di box-boxin semuanya ya. Udah ready banget kita ya, tinggal dimasuk-masukin aja. Masalahnya lemarinya belum ready. Jadi kita diboxin dulu aja ya kan. Kalau kalian lihat nanti tangganya nyala. Jadi nyala nantinya gitu, nyala. Nanti bawahnya tuh bener-bener nyala. Jadi emang aku pengen banget dari dulu gitu. Ini ruang keluarga. Ini kayak pantry gitu. Nah kalau ini nih kamar aku. Belum jadi tapi. Nih Tania. Iya jadi aku sengaja bikin anak-anak semuanya kamarnya bareng sama aku gitu. Rata-rata sih semuanya aku yang ngatur ya gitu, semuanya bener-bener aku yang ngatur gitu. Cuman kan ya aku udah tahu kebutuhan masing-masing apa gitu, suka warnanya apa, desainnya udah keluar aku kasih gitu, lihat suka atau enggak gitu. Jadi udah sesuai approval masing-masing gitu. Kalau anak-anak mah mereka udah request dari awal. Cat tembok rumahnya aja tuh ya, kamar-kamar anak-anaknya mereka tuh udah ganti berkali-kali, apalagi Thalia, Tania, Onyu juga diganti berkali-kali buat ya tempat santai-santai lah. Jangan lepas sepatu. Udah hampir 2 tahun ya gitu, setahun lebih ya. Kemarin itu sempat berhenti dulu ya kan, ini namanya bangun rumah ya kan. Nah untungnya juga yang bangun kan papi aku. Jadi kan papi aku juga kontraktor gitu. Jadi tadinya tuh dia udah nggak bangun rumah, tapi karena ini bangun rumah buat cucu-cucunya, jadi dia mau yang bangun. Terus dengan harga juga dia lebih oke. Ya pastinya speknya juga udah papi pasti pilihin yang bagus buat cucunya gitu. Barang soalnya udah di sini ya. Semoga sebulanan lagi udah bisa dirapiin. Hal yang menarik dari pembangunan rumah barunya tersebut, nantinya juga akan ada kolam renang yang cukup besar, spesial untuk membahagiakan ketiga anaknya, karena kolam renang tersebut merupakan request dari anak-anak saat mengetahui kedua orang tuanya tengah membangun rumah baru yang begitu besar, megah dan juga mewah. Lantas, seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan Ruben dan Sarwenda untuk mewujudkan rumah impian mereka tersebut? Ini kolam renang buat anak-anak nanti berenang 1,5 meter. Aman Cici, amannya udah bisa berenang. Onyo apalagi kan. Sebenarnya nggak ada ala-ala apa, cuman sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan ya anak-anak maunya kayak gimana, anak-anak sukanya kayak gimana gitu loh. Jadi ya disesuaikan, karena kan anak-anak suka ngajak temen-temennya main ke rumah gitu kan. Jadi ada tempat bermain yang cozy buat anak-anak gitu. Kalau biaya udah nggak tahu lah ya, udah nggak usah dipikirkan lagi, karena emang sudah bekerja keras banget ya. Aku udah seneng lah gitu, karena emang mau menjadikan rumah sesuai dengan apa kebutuhan kita aja gitu, bukan yang harus mewah atau kayak gimana, enggak gitu, tapi ya sesuai kebutuhan anak-anak. Lantas seperti apa pula ajang Silet Awards 2024 nanti yang akan menyuguhkan kategori aktris tersilet, di mana para nominasinya adalah Angela Gilsha, Dania Salsabila, Isel Frisella,
Laura Moana, Lesti Kejora, dan Oci Rosdiana. Lantas, siapakah nantinya yang akan membawa pulang penghargaan Silet Awards 2024 dalam kategori aktris tersilet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Pemenangnya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Maria Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Saya Barbie Kumalasari, jangan lupa ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Setelah lebih dari 1 dekade diadakan ajang penghargaan Silet Award. Silet Award kembali akan digelar, tentunya dengan pagelaran yang begitu spektakuler. Dalam ajang Silet Awards 2024 nanti, terdapat 9 kategori dan juga nominasi. Di antaranya, kategori aktris tersilet, di mana para nominasinya adalah Angela Gilsyah, Dania Salsabila, Isel Frisella, Laura Moana, Lesti Kejora, dan Oci Rosdiana. Lalu, siapakah nantinya yang akan membawa pulang penghargaan Silet Awards 2024 dalam kategori aktris tersilet? Jangan lupa vote aktris kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Pertama kali sih masuk nominasi tersilet ini. Ya puji Tuhan sih, karena kita lagi tayang sekarang dan ratingnya juga puji Tuhan lagi bagus, mungkin dari situ ya terpilih. Nggak nyangka sih, karena berarti kita diterima sama masyarakat, itu udah serah aja sama Allah. Kita kerja emang pure buat berkarya sebaik mungkin. Harus terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk pemirsa. Wow, pastinya aku bangga dan insya Allah Cinta Berakhir Bahagia bisa menang. Gini nih contohnya ya guys, ini kan Instagramnya official RCTI. Terus ini para nomininya di sini semua. Kalau kalian mau voting Pasha dan Adisti, kalian tinggal komen E1. Tahun ini RCTI kembali menggelar apresiasi paling tersilet untuk jajaran para artis yang fenomenal dan sensasional. Silet Awards 2024 hanya di TV kesayangan kita semua, RCTI. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.